بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di hari ini, di waktu yang diberkahi ini, di awal hari yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Burika ummati fi bukuriha." Umatku dilimpahkan keberkahan kepada mereka di waktu paginya. Dan kita juga berada di awal bulan yang penuh keberkahan, Syahrul Mubarak, yaitu bulan Ramadan. Dan kita mulai pagi hari ini dan bulan Ramadan ini dengan majelis ilmu, yaitu majelis tafsir, yang semoga Allah memberikan, melimpahkan keberkahan di majelis ini dan selalu memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wafaqan Allah jami'an. Alhamdulillah, sudah lumayan banyak yang hadirah dan hadir dan hadirah di sini. Kebanyakan di sini ummahat dan akhwat. Ahlan wa sahlan kita sampaikan pada semuanya yang hadir. Selamat datang di majelis kita. Ya, sebenarnya mungkin tidak terlalu mengira kalau misalkan yang hadir akan sebanyak ini. Karena pada awalnya kita merencanakan majelis tafsir di pagi hari Senin setiap bulan Ramadan ini sebagai pengganti dari majelis mudarosah yang biasa kita laksanakan di hari Senin malam di luar bulan Ramadan. Yang mana di majelis mudarosah kita biasa, eh, intinya sebenarnya adalah mempelajari bidang-bidang ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, baik dalam masalah akidah, masalah fikih, serta adab dan akhlak. Di samping itu juga terkadang kita belajar membaca kitab, praktek membaca kitab, dan kita menerjemahkannya di sela-sela itu. Barakallahu jami'an. Dan majelis ini awalnya sebagai pengganti dari majelis yang di malam hari. Tapi alhamdulillah ternyata banyak yang mengikuti majelis ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Di antara yang hadir dan hadirah di sini, eh, ada yang memang sudah sering bertemu dengan saya, maksudnya secara online, hampir mungkin 3 kali sepekan, ada yang 3 kali sepekan, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali sepekan. Saking seringnya terkadang mungkin mungkin terkadang ada perasaan bosan ketemu sama orang ini terus, kan, ibu-ibu, bosan sama saya. Tapi alhamdulillah, semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Di sini juga saya lihat ada beberapa nama yang sudah lama sekali dulu pernah ketemu waktu di Jakarta, dan ini alhamdulillah sekarang bisa ketemu lagi di sini meskipun hanya secara online. Sebagaimana Allah semuanya, sebagaimana Allah mengumpulkan kita semuanya di majelis ini, semoga Allah kelak mengumpulkan kita juga di surga Firdaus. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Umat sekalian, yang hadirin dan hadirat semuanya, sebelum kita masuk ke tafsir surat Al-Fatihah, sebagaimana judul dari majelis kita di sini adalah tafsir surat Al-Fatihah, maka hendaknya kita mengingat dan menyadari. Insya Allah semuanya kita tahu, tapi saya mengajak kembali mengingat dan menyadari kewajiban kita. Di antara kewajiban kita sebagai seorang yang beriman
adalah hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Baik nikmat yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Baik nikmat yang kita pernah memintanya maupun nikmat yang sebenarnya kita tidak pernah memintanya sekalipun. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat dari sekian banyak nikmat adalah Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Karena pada hakikatnya kita tidak akan pernah bisa melakukan ketaatan sekecil apapun tanpa taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk ketaatan adalah atau termasuk juga bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Mungkin sebelum Ramadan kemarin kita sering mendengar pengumuman orang meninggal, kabar orang meninggal, bahkan kita mengantarnya sendiri, dimakamkan ke kuburan. Mereka tidak mendapatkan nikmat ini. Mereka tidak mendapatkan kesempatan ini. Sedangkan kita, alhamdulillah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan ini. Bulan yang sangat mulia. Bulan yang penuh berkah dan hendaknya kita mensyukurinya, hendaknya kita pertama berbahagia, berbahagia dengan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bagaimana seorang yang beriman tidak bahagia saat bertemu dengan bulan Ramadan? Karena sebagaimana dikabarkan, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana semua amal ibadah, semua amal soleh itu dilipat gandakan. Demikian juga pintu-pintu surga, semuanya dibuka lebar-lebar. Demikian juga pintu neraka ditutup rapat-rapat, sebagaimana juga syaitan dibelenggu tidak seperti hal, syaitan tidak bebas seperti halnya di bulan-bulan yang lain. Maka hendaknya seorang yang beriman berbahagia dan mensyukuri nikmat. Namun kita juga harus menyadari juga, kita harus menyadari juga bahwasanya setiap nikmat itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap nikmat pasti akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk nikmat kesempatan ini. Nikmat kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Akan sangat merugi bagi siapapun yang bertemu dengan bulan Ramadan, namun tidak mendapatkan faedah apapun di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat suatu ketika malaikat Jibril berdoa di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diaminkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban di dalam sahihnya beliau. قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي عتبة قال آمين ثم رقي عتبة أخرى فقال آمين ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbarnya, hendak berkhutbah di atas mimbar. Namun ketika beliau menaiki tangga yang pertama, atau tingkatan yang pertama dari mimbar beliau, beliau tiba-tiba mengatakan amin. Kemudian naik ke tangga yang kedua, beliau kembali lagi mengatakan amin. Dan naik ke tingkatan yang ketiga dari mimbar beliau, beliau kembali lagi mengatakan amin. Ada apa? Summa qala. Kemudian Rasulullah menjelaskan kejadian yang terjadi saat itu. Atani Jibril faqal.
Jibril baru saja mendatangiku dan dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka Ramadan falam yufar lah, fa'aba'adahu Allah." Faqultu amin. Wahai Muhammad, siapapun yang menjumpai bulan Ramadan dan tidak diampuni dosa-dosa, maka Allah telah menjauhi. Allah telah menjauhkannya dari kebaikan. Aba'adahu Allah. Maka Rasulullah mengatakan amin. Mengaminkan. Mengaminkan apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Kita mungkin di majelis-majelis kita yang lain, kita pernah menyebutkan bahwasanya amin itu adalah ismul fi'ali, ism yang makna dan fungsinya seperti fi'lun, dan amin itu artinya istajib. Istajib, kabulkanlah. Kabulkanlah ya Allah. Kemudian yang kedua, man adraka walidayhi aw ahadahuma fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Faqultu amin. Amin yang kedua adalah saat malaikat Jibril mengatakan siapapun yang menjumpai kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari kedua orang tuanya, tapi dia masih juga masuk neraka. Maksudnya keberadaan orang tuanya itu tidak membuatnya terhindar dari api neraka, tidak membuatnya masuk surga, fa'aba'adahu Allah. Maka Allah menjauhkannya dari kebaikan. Sungguh sangat merugi. Maka Rasulullah menjawabnya amin. Dan yang ketiga, amin yang ketiga adalah saat malaikat Jibril mengatakan man dzukirta indahu falam yusalli alaik fa'aba'adahu Allah. Qultu amin. Qul amin faqultu amin. Malaikat Jibril mengatakan siapapun yang disebutkan namamu wahai Nabi Muhammad di sisinya, sedangkan dia tidak menyampaikan salawat kepadamu, maka Allah akan menjauhkannya dari kebaikan. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah, "Qul amin," katakanlah amin, wahai Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan amin. Kita ambil pelajaran dari yang pertama tadi. Siapapun yang menjumpai bulan Ramadan namun tidak diampuni dosa-dosanya, maka sungguh sangat merugi. Sangat merugi sekali. Bagaimana tidak? Allah membuka lebar-lebar pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka. Di setiap saatnya Allah membuka pintu ampunan. Sebagaimana di banyak riwayat disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapapun yang puasa di bulan Ramadan secara lengkap 1 bulan, dan dia melaksanakan itu karena didasari keimanannya kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang lalu. Dan di riwayat yang lain disebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapapun yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan secara lengkap penuh 1 bulan penuh, dan dia melaksanakan itu didasari keimanannya kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Dan juga di riwayat yang lain disebutkan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapapun yang man qama, siapapun yang melaksanakan qiyam di malam Lailatul Qadar, dia melaksanakan qiyam, salat di malam harinya, dan salatnya itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dan dia melaksanakan itu atas dasar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Dari sekian banyak riwayat yang menyebutkan keutamaan bulan Ramadan, maka sangat sangat merugi sekali orang yang tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Maka dari itu kita harus mensyukuri nikmat ini. Kita harus mensyukuri nikmat ini. Di antara bentuk bersyukur adalah memanfaatkan
setiap nikmat sesuai dengan tujuan dan harapan Allah memberikan nikmat ini kepada kita. Maka hendaknya kita di bulan Ramadan ini, mumpung masih di awal, kita berusaha sekuat tenaga kita dengan segenap waktu, tenaga, pikiran kita untuk bisa maksimal beribadah, melaksanakan ketaatan, semua amal soleh yang kita bisa di bulan ini. Mumpung masih di awal bulan Ramadan, masih ada kesempatan. Meskipun meskipun ini nanti akan berjalan, rasanya akan sangat cepat, yakin sekali. Nanti pasti tiba-tiba sudah pertengahan Ramadan, tiba-tiba nanti sudah akhir Ramadan, tiba-tiba sudah selesai Ramadan. Ini saja kita tidak terasa sudah masuk ke hari yang ketiga. Maka waktu itu berjalan sangat cepat. Mumpung masih ada waktu, maka maksimalkan. Kita tidak membahas lagi sekarang tentang bagaimana persiapan kita sebelum Ramadan. Tidak, kita sudah betul-betul Ramadan. Ah, maka maka saat ini sudah bukan bahasanya persiapan, sudah. Kemarin-kemarin mau kita sudah persiapan maksimal atau belum persiapan sama sekali, maka kita harus betul-betul berusaha mati-matian di sini untuk mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Ya, kalau misalkan qadarullah kemarin belum maksimal dalam persiapan, nggak masalah, nggak masalah. Karena ini sudah betul-betul saatnya, sudah betul-betul saatnya. Sebagaimana mungkin anak-anak sekolahan atau anak-anak kuliahan itu misalkan kalau misalkan sebelum-sebelumnya hari-harinya nggak pernah belajar misalkan, nggak pernah persiapan untuk ujian, hari-harinya sudah nggak kepikiran dengan ujian. Tapi sampai di hari ujian, apakah ia tetap nggak memperdulikan ujian itu. Uh, Maka tetap kita harus memperdulikan. Kita harus tetap fokus dengan ujian ini, kesempatan ini. Sebagaimana anak-anak kuliah, bahkan terkadang ada yang SKS, sistem kebut semalam. Bagaimana agar kita mendapatkan penilaian yang baik, penilaian yang bagus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan taufik, pertolongan dan kemudahan kepada kita semuanya di bulan Ramadan ini untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Umat sekalian dan ikhwah sekalian. Dan kita juga perlu memahami bahwasanya Ramadan itu juga merupakan syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Atau di dalam ayat yang lain, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Atau juga disebutkan di ayat-ayat yang lain juga. Dan bahkan itu salah satu alasan kenapa bulan Ramadan itu disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Pertama kali Al-Quran diturunkan adalah di bulan Ramadan. Nah, di sana ada yang menyebutkan maksudnya turun di bulan Ramadan adalah turun secara lengkap di langit dunia. Turun secara lengkap. Al-Quran itu turun secara lengkap dari awal sampai akhir di langit dunia. Kemudian berikutnya turun secara bertahap. Dan ada yang menyebutkan juga turun di bulan Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran secara bertahap yang pertama kali. Ayat yang pertama kali turun di bulan Ramadan. Ala kulli hal, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, sebagaimana ayat-ayat yang kita kutip tadi. Dan di antara alasan yang lain, kenapa Syahrul Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Quran? Karena kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap datang bulan Ramadan, maka Rasulullah selalu memurajaah, menyetorkan hafalan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyimak bacaan Al-Qur'an dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tahun seperti itu, bahkan di tahun terakhir, di Ramadan terakhir Rasulullah masih hidup Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril datang dua kali. Jadi Rasulullah menghatamkan dua kali di Ramadan terakhir. Dan hendaknya kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita mencontoh beliau, meneladani beliau. Maka kita juga hendaknya memperbanyak
membaca Al-Quran, mudarasah dengan Al-Quran. Dan sebagaimana juga dicontohkan oleh para ulama, sering kita mendengar cerita-cerita bagaimana para ulama, bagaimana para salafus salih dalam Ramadan-Ramadan mereka. Bahkan banyak diceritakan bahwasanya para ulama itu meninggalkan, maksudnya menumpuk, mengistirahatkan kitab-kitabnya dan semuanya beralih kepada Al-Quran. Para ulama beralih kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan riwayat-riwayat ada yang menghatamkan satu kali dalam bulan Ramadan, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang menghatamkan sehari satu kali hatam, ada yang sehari dua kali hatam. Subhanallah, begitu semangatnya para ulama dan para salafus salih di bulan Ramadan. Namun di sisi lain kita juga hendaknya memahami umat sekalian dan ikhwah sekalian bahwasanya beribadah dengan Al-Quran, beribadah dengan Al-Quran itu tidak hanya sebatas membacanya. Beribadah dengan Al-Quran itu tidak hanya sebatas membacanya. Di beberapa majelis dan kesempatan, mungkin kita pernah membahasnya bahwasanya beribadah dengan Al-Quran. Mungkin eh, di, di beberapa kesempatan saya pernah membahasnya. Misalkan ketika membahas fikih puasa dan sunnah-sunnah puasa, saya pernah membahasnya. Bahwasanya beribadah dengan Al-Quran itu ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah al-istima', kemudian yang kedua adalah at-tilawah, yang ketiga adalah al-hifdz, dan yang keempat at-tadabbur, terakhir yang kelima adalah al-amal. Yang pertama tadi apa? Al-istima'. Al-istima' itu maknanya mendengar, menyimak. Hanya sekedar mendengar atau menyimak saja kalau kita niatkan untuk beribadah, maka itu adalah ibadah, bernilai ibadah dan kita mendapatkan pahala insya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an, maka istami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik. Wa ansitu dan diamlah untuk mendengarkannya. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah at-tilawah. Tingkatan ibadah dengan Al-Qur'an yang kedua adalah at-tilawah, yaitu membacanya. Tilawah hampir mirip maknanya dengan qiraah, membacanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati." Itu orang-orang ini dalam rangka memuji. Allah menyebutkan ini. Alladzina atainahumul kitaba, yaitu orang-orang kita berikan kitab kepada mereka, itu Al-Quran kepada mereka. Mereka yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan bacaan yang benar. Taqallah jami. Jadi tingkatan yang pertama tadi adalah mendengar atau menyimak, kemudian yang kedua adalah membacanya. Jadi membaca Al-Quran itu adalah tingkatan ibadah dengan Al-Quran yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah al-hifz, menghafalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm." Bahwasanya Al-Quran itu adalah ayat bayyinat. Itu tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat nyata fi suduril ladzina utul ilm. Di dalam hati, di dalam hati orang-orang yang diberikan ilmu. Di dalam hati, bukan hanya sekedar sebatas lisan, tapi dihafalkan di dalam hati. Kemudian tingkatan beribadah dengan Al-Quran yang keempat adalah at-tadabbur. Tadabbur. Tadabbur itu apa? Memahami maknanya dan merenungi maknanya dan mengambil faidah-faidah, dari setiap kata per kata yang ada di dalam Al-Quran. Mentadabburinya, merenungi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati."
Kitabun anzalnahu ilaik, yaitu kitab, yaitu Al-Quran, yang telah kita turunkan kepadamu, wahai Muhammad, mubarakun, sebagai bentuk keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar orang-orang ini yatadabbaru, mentadabburi ayatihi, ayat-ayat yang ada di dalam. Jadi tidak hanya sebatas membaca, tapi berikutnya adalah berusaha untuk menghafalkan, berusaha untuk memahaminya, dan mentadabburi makna-maknanya. Kemudian yang kelima, tingkatan beribadah dengan Al-Quran yang kelima adalah al-amal, mengamalkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar, "Alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah." Yaitu ini juga dalam rangka memuji, Allah menyebutkan ini, alladzina yastami'una al-qaula, yaitu orang-orang yang mendengarkan al-qaul, maksudnya firman Allah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, wa yattabi'una ahsanah, dan mereka mengikuti, mempraktekkan, mengamalkan semua nasihat-nasihat baik yang ada di dalam. Urutan ini tadi, urutan ini tadi adalah urutan tingkatan dalam beribadah dengan Al-Quran. Yang paling pertama adalah mendengar dan menyimaknya. Yang kedua adalah membacanya dengan lisan. Yang ketiga adalah menghafalkannya. Yang keempat, mentadaburinya. Yang kelima adalah mengamalkannya. Ini adalah urutan amalan, juga urutan yang mana urutan ini sebenarnya adalah cara yang paling tepat, cara yang paling tepat untuk mempelajari dan berikutnya nanti untuk bisa mengamalkan. Jadi kita mempelajari Al-Quran, dalam pembelajaran-pembelajaran Al-Quran, hendaknya yang paling pertama kali adalah mendengarkan. Mendengarkan bagaimana bacaan yang benar, baru membacanya. Dan karena itu metode yang disebut dengan metode talaqi. Metode talaqi, yaitu mendengarkan dulu bagaimana syekh membacanya dengan benar, kemudian menirukannya dengan membacanya, baru menghafalkannya. Itu adalah metode talaqi. Karena itu adalah metode yang dilakukan sejak awal pertama kali Al-Quran diturunkan. Bagaimana malaikat Jibril mentalqin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membacakan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah menirukannya. Dan metode itu juga yang digunakan oleh Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Rasulullah membacakannya, mencontohkannya, dan para sahabat menyimak dan mendengarkan. Kemudian para sahabat menirukan dengan membacanya. Kemudian para sahabat menghafalkan. Itu adalah sudah urutan belajar Al-Quran itu yang paling baik seperti itu. Dan itu juga yang saya gunakan selama ini dengan anak-anak saya. Pertama kali anak-anak saya menghafal Al-Quran itu sebelum mereka bisa membaca. Sebelum mereka bisa membaca, mereka sudah mulai menghafal Al-Quran dengan cara apa? Dengan cara mendengar. Bisa. Nah, bisa. Alhamdulillah. Sampai saat ini terus berlangsung seperti itu. Setiap kali pertama kali mau menghafal ayat baru, selalu mendengar dulu. Mendengar murotal. Kalau misalkan kita tidak yakin dengan bacaan kita, maka kita perdengarkan murotal yang baik, yang tidak terlalu cepat, yang bisa didengar dengan jelas suaranya. Kemudian mereka menirukan. Selalu seperti itu. Dan ini urutan seperti ini kalau kita uh, kalau kita laksanakan urutan ini, maka akan sangat mudah dalam mempelajari. Karena akan sangat membantu. Kita mendengar itu akan membantu mencontohnya. Kemudian akan membantu kita dalam menghafalkannya. Kalau kita sudah sering mendengar, sering membaca, dan menghafalkannya, maka akan sangat lebih mudah kalau kita memahaminya, berusaha mentadaburinya. Itu akan sangat lebih mudah daripada kita tidak jarang mendengar misalkan, atau jarang membacanya, dan tidak hafal, kemudian kita berusaha untuk mentadaburinya, itu mungkin agak lebih sulit dibanding dengan kalau kita sering mendengarnya, sering membacanya, dan menghafalkannya. Maka itu akan lebih mudah dalam mentadaburinya.
Dan ketika kita sudah mentadabburinya, maka akan sangat lebih mudah untuk mengamalkan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Kita masuk ke surat Al-Fatihah sekali. Apa nih? Ini mukaddimahnya panjang Ibu sekalian. Setengah jam ini mukaddimah. Tapi nggak masalah, semoga bisa diambil faedah dari mukaddimah. Tersisa beberapa dari waktu pertemuan kali ini. Mungkin kemungkinan besar pertemuan perdana ini tidak akan kita langsung menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah. Mungkin akan berlangsung bisa 2 kali atau 3 kali pertemuan. Kalau bisa selesai dalam 2 kali pertemuan, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak cukup, mungkin nanti 3 kali pertemuan. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Dan di pertemuan kali ini, di pertemuan pertama ini, insya Allah kita akan berusaha mengenal surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Baik terkait dengan turunnya, di mana, nama-namanya, bilangan atau jumlah ayat-ayatnya, keutamaan-keutamaannya. Dan kalau masih ada waktu, insya Allah kita akan bahas terkait tentang isti'adah, ta'awud. Dan kalau masih ada waktu lagi, insya Allah kita akan bahas sekilas tentang basmalah. Bismillah. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, insya Allah Ibu-Ibu sekalian tidak asing dengan surat ini kan Ibu ya? Kalau misalkan belum nggak tahu surat Al-Fatihah kebangetan ini pasti. Subhanallah hati. Kecuali kalau betul-betul baru baru tadi ba'da subuh baru uh, mu'allaf gitu, baru itu dimaklumi ya. Tapi insya Allah kita semuanya sudah tahu mana sih yang disebut dengan surat Al-Fatihah. Ya kan Ibu ya? Baik. Kita coba untuk membuka terlebih dahulu. Kita dengar terlebih dahulu. Tadi مالك يوم الدين مالك يوم الدين بسم الله terdengar الرحمن suaranya sekalian? الرحيم Ustaz. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله Ummahat sekalian dan ikhwah sekalian, surat Al-Fatihah ini diturunkan kapan? Atau dengan dengan redaksi lain, pertanyaan, surat Al-Fatihah ini surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Surat Makkiyah, Ustaz. Surat Makkiyah. Makkiyah, Ustaz. Surat Makkiyah. Baik. Naam, surat Al-Fatihah itu adalah surat Makkiyah menurut mayoritas ulama.
Apakah ada yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah surat Madaniyah? Naam, ada. Eh, tapi tidak banyak yang menyebutkan. Memang dua-duanya didasari oleh riwayat yang ada. Namun juga ada juga yang berpendapat bahwasanya Al-Fatihah itu diturunkan dua kali. Yang pertama saat di Makkah bersamaan dengan disyariatkannya sholat 5 waktu. Maka turun surat Al-Fatihah. Kemudian turun yang kedua adalah saat di Madinah. Begitu ya, Bu ya? Masalah Jadi ada tiga pendapat ya. Ada tiga pendapat. Bahwasanya Al-Fatihah diturunkan di Makkah, itu yang pendapat yang pertama, sekali saja. Ada yang mengatakan juga bahwasanya surat Al-Fatihah itu diturunkan di Madinah, hanya sekali itu saja. Dan ada juga pendapat yang ketiga mengatakan surat Al-Fatihah itu diturunkan dua kali, di Makkah dan di Madinah. Astagfirullah jami'an. Namun mayoritas ulama ya, berpendapat dengan pendapat yang pertama, Makkiyah. Makanya kebanyakan di keterangan di mushaf-mushaf kita jumpai surat Al-Fatihah itu Makkiyah. Ya kan Ibu? Astagfirullah jami'an. Baik, apa sih bedanya antara Makkiyah dan Madaniyah, masih kalian? Apakah itu kaitannya dengan tempat atau waktu? Makkiyah dan Madaniyah itu kaitannya dengan tempat atau waktu turunnya. Pertanyaan. Bagaimana? Waktu kok Ustaz. Jawaban. Nah, meskipun di sana sebenarnya ada pendapat-pendapat, tapi eh, pendapat yang paling banyak diikuti sampai saat ini adalah itu kaitannya dengan waktu. Dan itu nampaknya pendapat yang paling tepat sebenarnya, yang paling cocok karena kenyataannya seperti itu. Beberapa surat seperti itu. Kaitannya dengan waktu. Maksudnya kaitannya dengan waktu bagaimana? Sebelum hijrah, Ter- sebelum Fatul Sahih. Makkah Ustaz. Sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, semua surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah adalah surat Makkiyah. Sedangkan semua surat, yang turun setelah hijrahnya Rasulullah SAW atau setelah sampainya Rasulullah SAW, ini lebih detail. Semua surat yang turun setelah sampainya Rasulullah, setelah masuknya Rasulullah ke kota Madinah, maka itu baru surat Madaniyah. Karena nanti akan ada pertanyaan pembahasan. Kalau misalkan ada surat yang turun saat perjalanannya Rasulullah, karena ada surat yang turun, ada ayat yang turun. Ketika Rasulullah perjalanan dari kota Mekah ke Madinah, itu masuknya Makiyah atau Madaniyah? Maka itu masuknya Makiyah. Jadi batasannya adalah saat Rasulullah sampai di kota Madinah. Sebelum Rasulullah sampai di kota Madinah, maka dihitungnya Makkiyah. Setelah Rasulullah sampai di kota Madinah, setelah masuk kota Madinah, maka dihitungnya Madaniyah. Wabih? Semoga bisa difahami. Maka di sana banyak riwayat yang menguatkan pendapat pertama. Banyak sekali hadis, riwayat-riwayat yang menyebutkan bahasanya Al-Fatihah itu turun di masa atau di fase Makkiyah. Wafaqanallah jami'an. Kemudian berikutnya nama dari surat Al-Fatihah. Al-Ikhwah wa Ummahat. Kita perlu mungkin memahami bahwasanya banyak sekali surat-surat di dalam Al-Quran itu sebenarnya memiliki banyak nama. Satu surat itu terkadang namanya banyak sekali. Termasuk Al-Fatihah ini. Al-Fatihah ini namanya juga banyak sekali. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ash-Shawqani, yang mana beliau menukil dari Ibnu Katsir kalau tidak salah. Beliau menyebutkan bahwasanya Al-Fatihah ini namanya ada 12. Ada 12 nama.
Di samping itu kita juga mungkin perlu paham juga penamaan surat-surat di dalam Al-Quran. Penamaan surat-surat di dalam Al-Quran itu ada dua metode. Ada yang disebut dengan metode uh, ijtihadiyah, ada yang metode tauqifiyah dan taufiqiyah. Itu istilahnya yang biasanya digunakan oleh ulama-ulama tafsir dan qiraah. Taufiqiyah dan tauqifiyah. Tauqifiyah, kalau tauqifiyah itu berdasarkan riwayat. Itu memang berdasarkan riwayat dari Rasulullah. Rasulullah menyebutkan nama-nama itu. Itu tauqifiyah. Sedangkan kalau taufiqiyah itu maksudnya adalah ijtihadiyah, berdasarkan ijtihadnya para ulama, karena misalnya karena seringnya disebutkan suatu lafaz di dalam surat itu, maka surat tersebut dinamakan surat sesuai dengan kata yang eh, banyak disebutkan di dalam surat tersebut. Atau misalkan berdasarkan pembahasan identik dalam suatu surat, maka dinamakan surat itu dengan hal tersebut. Ala kulli hal, dari sekian banyak nama surat Al-Fatihah, di sana ada kaidah bahwasanya syarafu kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan keutamaan yang dinamai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, itu yang kita ketahui. Adapun yang tidak kita ketahui itu jauh lebih banyak dari 99. Banyaknya nama itu menunjukkan keutamaan dan afdaliyah yang dinamai. Demikian juga kalau misalkan surat-surat di dalam Al-Quran, kalau misalkan banyak sekali namanya, maka biasanya itu menunjukkan keutamaan. Disebutkan tadi bahwasanya surat Al-Fatihah itu memiliki 12 nama. Kita sebutkan beberapa saja dari nama-nama surat Al-Fatihah. Mungkin kita sering mendengarnya juga. Nama-nama surat Al-Fatihah. Yang paling pertama tentu Al-Fatihah, atau terkadang disebut juga dengan Fatihatul Kitab. Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Di antara alasan kenapa kok Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, karena memang Al-Fatihah ini sebagai surat yang paling pertama digunakan untuk pembuka dari Al-Quran ini. Baik secara tulisan maupun secara tilawah. Secara tulisan maupun bacaan. Ketika menulis Al-Quran pertama kali, yang ditulis paling awal adalah Al-Fatihah. Ketika membaca Al-Quran pertama kali, di awal adalah Al-Fatihah. Makanya disebut dengan Al-Fatihah. Dari kata Fatahah yang artinya membuka. Fatihah, pembuka. Hal ini juga didasari oleh banyak riwayat. Di antara riwayat yang menyebutkan nama ini adalah saat suatu ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Abshir binuraini utitahuma wa lam yu'tahuma nabiyyun qablak." Berbahagialah dengan dua cahaya yang engkau telah diberikan. Kedua cahaya tersebut, padahal dua cahaya tersebut tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum. Apa dua cahaya itu? Lalu malaikat Jibril melanjutkan, Fatihatul Kitabi wa khatima suratil Baqarah. Bakar Lalu, ayam itu. Ke mana, Bu? Hmm? Kok rusak ini? baik. Dua cahaya itu apa? Fatihatul Kitab wa khatim suratil Baqarah. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dan
ayat-ayat terakhir pada surat Al-Baqarah. Malaikat Jibril melanjutkan, lam taqra harfan minhuma illa a'taitahu. Engkau tidak membaca uh, satu huruf pun dari keduanya kecuali engkau akan diberikan sesuai dengan permintaan yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Taqallahu azim. Dan di dalam redaksi riwayat-riwayat yang lain, misalkan la salatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Jadi penamaan Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab ini disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW dan bahkan oleh malaikat Jibril sebelum. Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, dan nama ini menjadi nama yang paling masyhur. Nama ini menjadi nama yang paling masyhur dari nama-nama surat Al-Fatihah. Bahkan setiap mushaf itu menyebutkan ini adalah surat Al-Fatihah. Setiap ulama tafsir eh, memberi judul pasti surah Al-Fatihah dan seterusnya. Kemudian nama yang ketiga, tadi kan Al-Fatihah dan Fatihatul Kitab. Nama yang ketiga adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab. Dan nama yang keempat adalah Ummul Quran. Ummul Kitab, Ummul Quran. Kenapa kok dinamakan seperti ini? Karena memang kebiasaan orang Arab jika menyebut sesuatu yang kullu jami'in li amrin, segala sesuatu yang meringkas semua permasalahan disebut atau induk, induk dari semua permasalahan yaitu biasanya disebut Demikian juga muqaddimah dari sesuatu itu kebiasaan orang-orang Arab juga menyebutkan dengan istilah maka kalau misalkan Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, maka mengandung makna itu. Bahwasanya Al-Quran ini adalah ringkasan dari semua kandungan di dalam Al-Quran, dan sekaligus Al-Fatihah ini sebagai pembuka dari Al-Quran, baik secara tulisan maupun secara bacaan. Fakallahu jami'an. Sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah mengatakan bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin, surat alhamdulillahirabbil alamin adalah ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul mathani. Surat alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah ini adalah surat yang dinamakan Ummul Quran atau Ummul Kitab dan Sab'ul Mathani. Dan ini kalau kita memperhatikan kitabnya Sahih Al-Imam Al-Bukhari, ketika beliau mengawali pembahasan tafsir atau bab pembahasan tafsir, dan jadi Al-Imam Al-Bukhari ketika mengumpulkan hadis, membukukan hadis itu kan mengelompokkan hadis-hadis itu berdasarkan temanya, berdasarkan pembahasannya. Dan di antara tema yang dijadikan judul oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah Kitabut Tafsir. Jadi riwayat-riwayat yang membahas tentang tafsir. Dan beliau menyebutkan di sana wasunniyat ummul kitab li'annahu yubda'u bi kitabatiha fi al-masahifi wa yubda'u bi qira'atiha fi shalah. Jadi Imam Al-Bukhari menyebutnya dengan istilah Ummul Kitab. Dinamakan Ummul Kitab, kata beliau, karena Al-Fatihah ini sebagai permulaan dari penulisan mushaf dan permulaan saat membaca sholat. Namun Al-Imam Al-Bukhari dalam baris yang berbeda juga menyebutnya dengan istilah Ummul Quran. Ummul Quran hiya as-sab'ul mathani wal Quran al-azim. Ini Al-Imam Al-Bukhari menyebutnya dengan dua nama itu.
Kadang-kadang disebutkan Ummul Kitab, kadang disebutkan dengan Ummul Quran. Dan di antara nama-nama Al-Quran, di antara nama-nama Al-Fatihah juga adalah As-Sab'u Al-Mathani. As-Sab'u Al-Mathani sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Wa laqad atainaka sab'an minal mathani. Rasulullah menjelaskan bahwasanya sab'an minal mathani di sini maksudnya adalah Al-Fatihah. Al-Mathani itu apa? Saba' jelas, artinya tujuh. Tujuh. Al-Mathani, tujuh Al-Mathani. Al-Mathani itu secara bahasa artinya yang diulang-ulang. Tujuh yang selalu diulang-ulang. Naam, karena Al-Quran itu, karena Al-Fatihah itu selalu diulang-ulang. Dalam satu hari saja kita bisa menghitungnya berapa kali Al-Fatihah itu harus diulang-ulang. Dan sebenarnya ini juga menjadi argumen dari yang berpendapat bahwasanya Al-Fatihah itu diturunkan dua kali. Diturunkan dua kali. Di fase Makkiyah dan di fase Madaniyah. Namanya Al-Mathani karena berulang turunnya. Namun itu mungkin agak terlalu jauh memaksakan mungkin. Kalau memaksakan. Wafaqqanallahu a'lam. Sedangkan Rasulullah sendiri juga menyebutkan dengan nama ini. Suatu ketika Rasulullah menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya surat yang diawali Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatihah ini adalah Hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Dia adalah yang disebutkan di dalam ayat as-sab'ul mathani yang telah diberikan kepada. Dan di antara ulama juga menyebutkan di antara alasannya kenapa kok disebut as-sab'ul mathani karena selalu diulang pada setiap sholat dan setiap rakaat selalu diulang. Di antara nama surat Al-Fatihah juga adalah terkadang disebut dengan suratus shalah. Jadi kalau misalkan ada tidak di dalam Al-Quran yang ada tidak di dalam Al-Quran surat yang dinamakan dengan suratus shalah? Naam, ada. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah nama lainnya adalah suratus shalah. Surat salat. Karena di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Fatihah ini dengan suratus shalah. Sedangkan di sisi lain juga surat Al-Fatihah ini selalu kita baca di setiap salat. Mana hadis qudsi yang menyebutkan bahwasanya Allah menyebut Al-Fatihah ini dengan istilah as-shalah? Naam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman qussimatis salatu baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala. Salat itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama untukku, maksudnya haknya Allah. Sedangkan bagian yang kedua adalah untuk hamba. Maksudnya adalah haknya hamba. Wali abdi masa'al. Dan haknya hambaku adalah mereka akan mendapatkan apa yang mereka minta. Kemudian dilanjutkan firman Allah, فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Jika seorang hamba membaca ayat yang pertama, jika seorang hamba membaca, ini kalau berdasarkan ini nanti akan kita bahas jumlah ayat. Kalau misalkan menurut hitungan, ini bukan ayat pertama. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan sebagian qurra, sebagian ahlu qiraah. Jika seorang hamba membaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, Hamidani abdi, hambaku telah memuji. Wa idza qala al-'abd, Rasulullah melanjutkan penuturannya ini. Wa idza qala al-'abd, jika seorang hamba membaca ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim, faqala Allah,
Maka Allah bersabda, Allah berfirman, Asna alayya abdi. Hambaku kembali memujiku. Wa idza qal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika dia melanjutkan ayat berikutnya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qal, maka Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini sebagai pemisah antara hakku dan hak hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah pertengahan sebagai pemisah antara hakku dan hak hamba. Jadi dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semuanya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah pemisah dari hak-hak Allah untuk dipuji dan disembah dan dipertuhankan. Maka berikutnya, ayat berikutnya, ketika seorang hamba Allah Allah berfirman, "Wali 'abdi ma sa'ala fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Qala haula'i li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ketika seorang hamba memohon, meminta dengan membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, semua sisa ayat ini adalah untuk hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wali 'abdi ma sa'al. Maka hambaku berhak untuk mendapatkan apa yang diminta. Allah menyebut Al-Fatihah tadi dengan istilah as-shalah, usimatis shalah atau qasamtus shalah. Salat itu dibagi jadi dua. Yang bagian yang pertama. Jadi disebutkan Al-Fatihah ini dengan nama as-shalah. Yang menyebutnya siapa? Rasulullah menceritakan firman Allah Subhanahu wa taala di sini, meriwayatkan hadis qudsi. Kemudian di antara nama-nama surat Al-Fatihah, ini nama yang ketujuh adalah suratul Ruqyah. Suratul Ar-Ruqyah. Surat Ruqyah. Siapa yang pertama kali menyebut bahwasanya Al-Fatihah itu adalah surat Ruqyah? Rasulullah. Rasulullah ketika suatu ketika sahabat dimintai untuk mengobati, untuk meruqyah seorang kepala suku yang disengat binatang. Maka sahabat ini meruqyah kepala suku tersebut dengan Al-Fatihah. Yang mana sebenarnya sahabat ini juga nggak tahu juga kalau sebenarnya itu bisa digunakan untuk meruqyah. Dia hanya mencobanya saja. Dan para sahabat-sahabat teman-temannya yang lain pun juga tidak pernah tahu bahwasanya Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk meruqyah, sampai-sampai mereka itu khawatir, sampai mereka di antara mereka itu saling mengatakan la tuhadditsu syai'an, jangan menceritakan kepada siapa-siapa hatta na'tiya wa nas'ala Rasulullah, sampai kita mendatangi dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Saat para sahabat ini sampai di Madinah, kemudian menceritakan apa yang telah terjadi, maka Rasulullah SAW mengatakan, maka yudrihi annaha ruqyah. Siapa yang memberitahu dia bahwasanya Al-Fatihah ini adalah ruqyah. Jadi Rasulullah menyebutkan dengan istilah ruqyah. Itu di antara nama-nama dari nama-nama surat Al-Fatihah. Jadi kita sebutkan tadi ada 7 nama dari surat Al-Fatihah. Jami'an. Mungkin di sana ada nama-nama yang lain, tapi mungkin kita cukupkan saja ya dengan itu. Jayyid. Turunnya Al-Fatihah sudah Makkiyah menurut jumhur. Kemudian nama-nama Al-Fatihah sudah. Sekarang kita bahas jumlah ayat. Jumlah ayat Al-Fatihah itu ada berapa? Saya bertanya. Jumlah ayat di dalam Al-Fatihah itu ada berapa? Ada berapa? 7.
Ada yang bilang 6, Ada ada yang bilang 7. masa 6, Om? Yang bilang 6 siapa, Om? Fakonallah aja. Ada khilaf Baik, Ustaz, ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. sebenarnya ada khilaf, naam, ada khilaf. Tapi khilafnya itu bukan 6 atau 7, tapi 7 atau 8. 7 atau 8. Mayoritas, dan itu pun khilaf itu sebenarnya khilaf yang tidak dianggap. Itu syadz, pendapat yang syadz. Syadz itu kalau istilah kita mungkin bisa kita katakan pendapat yang nyeleneh gitu. Pendapat yang nyeleneh itu bukan itu hanya segelintir orang saja, dan itu menyelisih mayoritas pendapat yang lebih bisa dipercayai pendapatnya. Wafaqullah jami'an. Karena bahkan ada yang mengatakan ini kesepakatan, bahkan ada yang mengatakan ini kesepakatan bahwasanya jumlah ayatnya itu 7. Baik, kita anggap jumlah ayatnya 7. 7. Jumlah ayatnya 7. 7 itu ayat yang pertama itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wafaqullah jami'an. Bismillah, semuanya sepakat. Kalau ayat yang pertama adalah Bismillah. Sepakat. Ada yang bilang Alhamdulillah Ustaz. Sahih. Jumlah ayatnya itu 7 menurut mayoritas. Adapun khilaf di sini tidak dianggap. Bahkan di sana ada yang menukilkan ijma, bittifaq. Biasanya jumlah ayatnya 7, jumlah katanya ada 27, dan jumlah hurufnya ada 140. Itu ada yang menukil ijma seperti itu. Tapi meskipun sepakat misalnya itu 7, di sana ada khilaf lebih detail terkait ayat yang pertama. Apakah basmalah? Apakah basmalah itu termasuk surat, termasuk ayat dari Al-Fatihah atau bukan? Apakah termasuk ayat dari Al-Fatihah atau bukan? Maksudnya ayat pertama. Terkadang sebagai pembuka surat lain Ustaz. Sahih. Jadi memang di sana ada permasalahan pembahasan basmalah umat sekalian. Mungkin kita akan lebih sebutkan lebih detail dalam pembahasan basmalah nanti. Jadi di sana apakah ada pertanyaan-pertanyaan misalkan dan permasalahan apakah basmalah ini bagian dari surat Al-Fatihah, ayat pertama dari surat Al-Fatihah atau bukan? Atau juga ada pertanyaan lain, apakah basmalah ini adalah bagian ayat pertama dari semua surat di dalam Al-Quran, atau itu adalah ayat tersendiri di setiap permulaan surat. Itu pendapat-pendapat. Masing-masing ada pendapatnya itu. Masing-masing ada pendapatnya. Tapi di sana ada yang disepakati. Ada yang disepakati bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau itu ayat itu sepakat, semua bersepakat bahwasanya itu adalah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim di situ adalah ayat bagian dari Al-Quran. Yang menjadi khilaf adalah di awal surat Al-Fatihah atau di awal surat-surat yang lain selain Al-Fatihah. Apakah itu bagian dari ayat pertama atau itu adalah ayat pertama tersendiri dari setiap surat, atau sama sekali bukan ayat dari setiap surat, itu hanya pembatas saja antara satu surat dengan surat yang lain, kecuali surat At-Taubah. Nanti akan kita detailkan lagi pembahasannya insyaallah. Tapi kita fokus di Al-Fatihah dulu ini saja. Surat Al-Fatihah, umat sekalian, di sana setidaknya ada dua pendapat. Baik secara fikih, menurut ulama fikih,
maupun menurut ulama qiraah. Nah, karena saling berkaitan ya. Dalam masalah fikih ini dasarnya dari ulama qiraah juga. Uh, Sebagian ulama fikih dan qiraah itu menganggap bahwasanya Bismillah ini adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kalau ulama fikih, Al-Imam Asy-Syafi'i jelas. Al-Imam Asy-Syafi'i, uh, beliau berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Demikian juga uh, salah satu pendapatnya Imam Ahmad. Salah satu pendapatnya Imam Ahmad itu menyebutkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Berbeda dengan misalkan Imam Malik. Imam Malik, uh, beliau berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Makanya kalau misalkan prakteknya di dalam sholat, itu kalau imam yang mazhabnya Syafi'i, maka harus membaca Al-Fatihah dengan jahar, dikeraskan suaranya. Dan harus membaca Bismillah maksud saya. Harus membaca Bismillah di awal Al-Fatihah dengan jahar. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Namun kalau di dalam mazhab Maliki, kalau imamnya bermazhab Maliki, tidak membaca basmalah sama sekali. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalau imamnya bermazhab Maliki. Tapi kalau imamnya bermazhab Hambali bagaimana? Kalau di dalam mazhab Hambali, Bismillah sebelum Al-Fatihah itu dibaca. Hanya saja dibaca dengan sir. Tidak dikeraskan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Gitu ya Bu ya. Astagfirullah jami'an. Jadi kalau kita sholatnya misalkan tata cara sholat kita mengikuti mazhab Syafi'i, harus dibaca basmalahnya. Kalau nggak dibaca basmalahnya, maka tidak sah Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, maka tidak sah sholatnya. Seperti itu. Kalau mengikuti mazhab Hambali dibaca juga basmalahnya. Hanya saja kalau jadi imam, basmalahnya dibaca sir. Kalau mengikuti mazhab Maliki, maka tidak harus dibaca basmalahnya. Kalau dibaca juga nggak masalah. Lalu selama ini kita mengikuti mazhab apa? Ya terserah selama ini mengikuti mazhab apa ya. Kalau mayoritas penduduk Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i. Makanya tidak heran kalau di masjid-masjid kebanyakan selalu dibaca jelas basmalah. Wafaqanallah jami'. Itu terkait jumlah ayat di dalam surat Al-Fatihah. Baik, kalau misalkan sepakat, misalkan di sana jumlah ayat itu ada 7 di dalam surat Al-Fatihah. Nah tadi barusan ada yang mengatakan basmalah itu bagian ayat dari Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Terus gimana? Bagi yang berpendapat, misalkan di dalam mazhab Maliki dan sebagian ulama qiraah itu yang mengatakan bahwasanya basmalah itu bukan ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Katanya ayatnya 7. Kan sab' minal mathani. As-sab'ul mathani. Tetap 7. 7. 7 ini berarti kalau ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin bagaimana? Maka bagi yang berpendapat basmalah bukan ayat pertama, maka ayat yang terakhir itu 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ayat terakhir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu Ibu ya. Ummahat dan ikhwas sekalian, bingung tidak apa yang saya sampaikan? Mudah-mudahan tidak. Tidak, Ustaz. Baik, afaqanallah jami'. Keutamaan surat Al-Fatihah berikutnya, pembahasan berikutnya. Keutamaan surat Al-Fatihah. Waktunya tinggal sedikit, mungkin singkat saja. Keutamaan surat Al-Fatihah itu sebenarnya banyak sekali. Disebutkan di riwayat-riwayat. Namun setidaknya kita bisa menangkap betapa pentingnya, betapa utamanya surat Al-Fatihah itu dari Allah mewajibkan kita untuk membaca Al-Fatihah di setiap kali sholat pada setiap rakaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra
bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Gitu Ibu ya? Betul tidak? Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Betul tidak? Betul, Ustadz. Sahih. Betul. Bagaimana kalau misalkan menjadi makmum? Apakah makmum juga wajib membaca Al-Fatihah? Tergantung mazhab apaan. Tergantung mazhab. Ini sudah jawabannya sudah jauh ini Bu Anita. Tergantung mazhabnya apa. Fakon Allah hajamnya. Sahih, tergantung mazhab. Tapi di dalam mazhab Syafi'i memang harus setiap orang yang sholat, mau sholatnya sendiri, mau sholatnya jadi makmum, mau sholatnya wajib, mau sholatnya sunnah, mau sholatnya itu imamnya membaca bacaan dengan jahar atau membacanya dengan sir, maka semua sholat itu harus membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Qiraah, dalam bab yang dikhususkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dinamakan Kitabul Qiraah. Di sana redaksinya bahwasanya para sahabat mengatakan, "Kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr." Kami salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat fajar, salat subuh. Salat fajar atau salat subuh itu bacaan imam itu jahar atau sir? Jahar, jahar. Kemudian dilanjutkan, "Fathaqulat alaihi al-qira'ah." Maka Rasulullah nampak kesulitan dalam membaca. Maksudnya terganggu saat Rasulullah membaca ayat setelah Al-Fatihah itu, beliau merasa terganggu. Falamma faragha qala. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum." Sepertinya ada yang membaca uh, ayat di belakang imam. Sepertinya tadi di antara kalian ada yang membaca ayat di belakang imam. Maka para sahabat menjawab, "Na'am, hada ya Rasulullah." Benar, kami membacanya, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "La taf'alu." Jangan melakukan itu. Jangan melakukan itu. Maksudnya apa? Jangan membaca ayat di belakang imam. Tapi apakah hanya berhenti di situ saja Rasulullah melarangnya? Tidak. Lengkapnya. Jangan dipenggal di situ. Kalau dipenggal di situ, maka ini penggiringan opini namanya. Dan itu tadlis di situ. Menyembunyikan dan memalsukan memalsukan kabar dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab, fa innahu la salata liman lam yaqra' biha." Jangan lakukan itu. Maksudnya jangan membaca ayat di belakang imam illa bi Fatihatil Kitab, kecuali membaca Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha, karena tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini yang menjadi landasan wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam semua sholat. Mau sholatnya sendiri maupun jadi makmum. Di sini sahabat semuanya jadi makmum. Baik sholatnya jahriyah maupun sirriyah. Kalau sirriyah, naam, semuanya sepakat. Sirriyah, kalau sirriyah harus membaca makmum. Tapi kalau jahriyah, naam, ini tadi sholat subuh. Sholat subuh itu jahriyah. Makmumnya tetap suruh membaca. Baik, di sana ada hikmah yang tersembunyi yang harus kita pahami. Kenapa Allah mewajibkan kepada kita untuk membaca Al-Fatihah di setiap sholat dan pada setiap rakaat? Setidaknya kita mulai memahami hikmah ini dari memahami hikmah disyariatkannya sholat pada setiap waktunya. Kenapa sih sholat itu disyariatkan kepada kita dalam 5 waktu yang berbeda pada setiap waktu yang terbatas? Kenapa sih? Misalkan saja di sana, sholat subuh. Sholat subuh
dimulai waktunya saat terbit fajar sampai terbit matahari. Akan di situ hikmah yang sangat luar biasa. Seakan-akan Allah Allah menunjukkan kepada kita ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita ditanya, siapa siapa yang bisa menciptakan dan memunculkan matahari dari arah timur seperti itu? Siapa? Siapapun, sebutkan siapapun yang bisa menciptakan dan memunculkan matahari dari arah timur sehingga orang-orang bisa mendapatkan cahaya dan kehidupan melalui perantara itu. Jawabannya hanya Allah. Satu-satunya hanya Allah yang bisa. Maka di saat itulah kita diperintahkan untuk sholat, untuk mengagungkan Allah, untuk memuji Allah, mengingat kebesaran Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat zuhur. Sholat zuhur dimulai dari zawal, saat matahari tergelincir ke arah barat. Saat matahari mulai condong ke arah barat. Ini juga terkait dengan waktu. Seakan-akan Allah menunjukkan kepada kita. Siapa yang bisa menggerakkan matahari dari arah timur ke arah barat seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan hanya Allah. Tidak ada yang lain. Kemudian ketika waktu asar. Ketika waktu asar. Kita tahu waktu asar. Batasannya kita sudah pelajari sebelumnya. Di Majelis Mudarasah. Waktu asar. Itu kita rasakan perbedaan. Suhu itu berubah. Cuaca itu berubah di waktu asar. Dari yang sebelumnya panas di siang hari. Maka di sana mulai menghangat. Mulai dingin. Siapa yang bisa menciptakan seperti itu? Siapa yang bisa membuat seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan hanya Allah. Satu-satu. Kemudian, ketika masuk waktu maghrib, matahari tenggelam. Siapa yang bisa menghilangkan matahari tidak nampak sama sekali? Dan sehingga muncul gelap. Kemudian rasa dingin itu datang. Siapa yang bisa membuat seperti itu? Tidak lain satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlangsung sampai adanya mega yang berwarna merah atau asyafaqul ahmar. Ketika hilang asyafaqul ahmar maka masuk waktu salat Isya. Asyafaq al-ahmar atau mega merah, cahaya kemerahan di arah barat setelah terbenamnya matahari, itu adalah sisa-sisa cahaya matahari. Itu adalah sisa cahaya matahari. Bahkan hanya sisa saja. Siapa sebenarnya yang bisa menghilangkan sisa-sisa cahaya matahari itu? Hanya sisa saja. Tidak ada yang bisa menghilangkan cahaya sisa itu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita diperintahkan untuk sholat Isya. Ketika hilang cahaya matahari itu, maka kita diperintahkan untuk menunaikan sholat Isya. Seakan-akan Allah memberitahu kepada kita setiap waktu sholat itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah, mengingat Allah, betapa agungnya Allah dan betapa kecilnya kita, betapa lemahnya kita. Kita diperintahkan kembali memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap rakaat kita diperintahkan untuk membaca ini dari basmalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan dengan pujian-pujian. Di sana juga ada pelajaran-pelajaran. Allah mengenalkan dirinya kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita semuanya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu semuanya bentuk pujian. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini bentuk ketauhidan. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kita memohon. Kemudian di setiap sholat, di setiap rakaat, pada setiap sholat, kita memohon kepada Allah. Memohon apa? Memohon petunjuk. Memohon petunjuk. Karena pada hakikatnya kita selalu butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita.
Dalam segala urusan kita, kita membutuhkan petunjuk, bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketaatan sekecil apapun, kita tidak akan bisa melaksanakannya kecuali atas taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah selalu mewajibkan kepada kita untuk memohon kepada di setiap waktu sholat dan setiap rakaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini di antara keutamaan surat Al-Fatihah. Masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain, di antaranya bahwasanya ini surat yang paling afdal, paling mulia, tidak ada yang sebanding dengannya. Kemudian ini adalah surat yang disebutkan oleh malaikat Jibril sebagai nur, sebagai cahaya. Ini juga surat yang bisa digunakan sebagai ruqyah, sebagaimana kita sebutkan tadi. Wafaqanallah jami'an. Afwan, ini waktunya nampaknya sudah habis, bahkan sudah terlewat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan mulai membahas. Yang pertama adalah al-isti'adah atau ta'awud, kemudian basmalah, dan kita usahakan untuk mengulasnya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca dan memahami satu persatu dari ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini. Semoga Allah memberikan taufik, pertolongan dan kemudahan kepada kita semua. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada. Ustadz, izin bertanya Ya. Ustadz, Tafadhol. kalau misal dari awal sholat ikut salah satu imam mazhab gitu Ustadz, apakah sampai selesai harus mengikut salah satu imam mazhab itu Ustadz? Ftahlah alaik. Ahsan, ftahlah. Pertanyaan yang bagus dan baik. Semoga jazakillah khairan katsiran sebelumnya, dan semoga semuanya mendapatkan faedah. Mungkin kalau beberapa ummahat yang selalu hadir di majelis mudarasah, beberapa kali saya menyebutkan dan menyampaikan, terutama dulu waktu kita membahas pengantar ilmu fikih. Jadi, di dalam ilmu fikih itu, kan ilmu fikih itu membahas apa? Ilmu fikih itu membahas hukum setiap perbuatan hamba. Dan para ulama biasanya membagi fikih itu menjadi 4 bagian, yaitu al-ibadat, al-muamalat, al-munakahat, kemudian terakhir al-jinayat, termasuk di sana al-jihad biasanya. Jadi yang pertama adalah fikih ibadah, kemudian yang kedua adalah fikih muamalat, perniagaan, kemudian yang ketiga adalah fikih nikah, atau disebut juga fikih usroh, fikih keluarga. Kemudian yang keempat, fikih jinayat, tindak kriminal, dan lain-lain. Termasuk juga biasanya di akhir itu dibahas tentang fikih jihad. Di dalam fikih itu ada banyak madhab. Namun sekarang madhab yang mustaqir, yang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sampai zaman sekarang dan diikuti, dan masih ada ulamanya semuanya, itu ada 4 madhab. Madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, dan madhabnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Semuanya beliau-beliau ini adalah para salaf. Ada yang termasuk tabi'in, ada yang termasuk tabi'ut tabi'in. Jadi kalau misalkan kita mengikuti salaf, ya kalau dalam masalah fikih ya beliau-beliau ini yang kita ikuti. Lalu bagaimana? Apakah boleh mencampur adukkan satu madhab dalam satu amalan? Pertama, dalam kehidupan kita, sebenarnya kita tidak bisa selalu konsisten hanya mengamalkan satu madhab saja dalam semua permasalahan. Tidak, itu tidak mungkin. Dalam semua permasalahan di dalam kehidupan kita ini hanya mengikuti satu madhab saja, itu tidak mungkin.
Jadi pasti terkadang mengikuti mazhab lain, terkadang mengikuti mazhab fulan, terkadang mengikuti mazhab yang lain itu normalnya seperti itu. Tapi kalau menggabung-gabungkan, mencampur-campurkan pendapat beberapa mazhab dalam satu permasalahan atau dalam dua permasalahan yang masih ada kaitannya misalkan syarat dan rukun misalnya seperti itu, maka itu tidak boleh. Tidak boleh mencampur adukkan, menggabung-gabungkan pendapat beberapa mazhab dalam satu permasalahan. Misalkan apa? Sholat. Permasalahan sholat. Sholatnya misalkan divariasi. Kadang-kadang niatnya menggunakan mazhab Maliki misalkan. Kemudian Al-Fatihahnya menggunakan mazhab Hambali misalkan. Kemudian nanti rukuknya atau misalkan sunah-sunahnya misalkan meletakkan tangannya menggunakan mazhab Syafi'i misalkan. Nanti dan seterusnya, dan pembatal-pembatalnya yang kita terapkan adalah misalkan pembatal-pembatalnya mazhab Hanafi misalkan, maka itu adalah mencampur adukkan pendapat beberapa mazhab dalam satu permasalahan, maka para ulama sepakat itu tidak boleh. Para ulama sepakat itu tidak boleh. Kenapa? Alasannya apa? Pertama, hal semacam itu akan memunculkan tata cara ibadah yang baru yang tidak ada salafnya, tidak ada pendahulunya sebelum. Jadi kreasi itu bukan sesuai dengan satu mazhab saja, tapi itu gabungan itu. Nggak ada yang mengamalkan seperti itu dahulu. Gitu. Jahit. Itu juga bisa masuk ke sana. Dan bisa masuk ke ihdatsu qaulin salis itu tadi kan, bisa masuk ke memunculkan pendapat baru, bisa juga terjatuh pada tatabu'ur rukhas, itu cari enaknya dalam setiap permasalahan. Demikian juga tidak boleh mencampur adukkan beberapa pendapat, beberapa mazhab dalam dua amalan yang saling berkaitan. Kaitannya misalkan hubungannya adalah syarat atau rukun. Misalnya apa? Antara wudhu dan sholat. Wudhu itu adalah syarat sahnya sholat. Bersuci, syarat sahnya sholat. Jadi kalau misalkan kita sholat yang menggunakan mazhab Syafi'i, ya wudhunya tata caranya dengan tata cara wudhunya mazhab Syafi'i juga. Begitu ya. Itu jawabannya, semoga bisa difahami. Ada pertanyaan juga. Nah, untuk yang mau keluar dari Zoom terlebih dahulu tidak masalah, mungkin ada kesibukan. Di sini ada pertanyaan dari Bu Sita. Ahlan Bu Sita. Lama kita tidak bertemu Bu Sita. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk bertemu di majelis ini. Nah, lama sekali sejak saya terakhir nggak tahu di Jakarta kapan itu, sebelum COVID. Beliau bertanya, dengan segala, apakah boleh dalam berdoa kita baca di awal sebagai wasilah dikabulkannya doa kita? Selain Asmaul Husna dan bersalawat, kita membaca Al-Fatihah. Barakallahu fiik, Allah alaik. Terkait dengan tawassul, bertawassul itu adalah sunnah. Tawasul itu apa? Tawasul itu ada tawasul yang disepakati kebolehannya, ada tawasul yang disepakati keharamannya. Tawasul itu sebenarnya apa? Tawasul itu menggunakan sesuatu sebagai wasilah agar doa kita lebih cepat untuk diijabahi. Maka di sana ada tawasul yang disepakati bolehnya, disepakati hukum bolehnya. Di antara tawasul yang disepakati hukum bolehnya adalah bertawasul dengan amal solih. Bertawasul dengan amal solih. Selain misalkan bertawasul dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan takdir Allah yang telah terjadi. Seperti itu. Atau bertawasul dengan
kita amalan soleh kita telah misalkan menjauhi maksiat, menjauhi dosa, maka membaca surat Al-Fatihah ini adalah amal soleh. Siapa yang mengatakan Al-Fatihah ini bukan amal soleh? Dan bertawasul dengan amal soleh itu sepakat semuanya. Bertawasul dengan amal soleh itu boleh hukumnya. Semuanya sepakat. Dan Al-Fatihah itu bagian dari amal soleh. Coba sebutkan siapa yang mengatakan membaca Al-Fatihah itu bukan amal soleh. Maka aneh kalau ada yang mengatakan tidak boleh bertawasul dengan didahului membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Maka aneh pendapat kalau misalkan ada yang mengatakan kalau ada yang mengatakan seperti itu maka aneh. Maka boleh, seharusnya boleh, yaitu Al-Fatihah itu adalah amal soleh dan kita bertawasul dengan amal soleh itu boleh. Maksudnya tawasul misalkan termasuk misalkan membaca sholawat di awal dan di akhir doa, kemudian membaca hamdalah, itu juga bentuk tawasul sebenarnya, bentuk tawasul. Jadi harapan kita dengan kita awali dengan amal-amal soleh, diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat, doa kita lebih cepat diijabah. Insyaallah. Ini sudah jam 7 lebih, 16 menit. Ini masih ada pertanyaan, ini nisab zakat penghasilan dan zakat emas. Mungkin nanti akan saya jelaskan di grup saja, nanti kalau saya jelaskan. Jadi saya akan terlalu panjang. Saya minta maaf. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, dan keikhlasan kepada kita semuanya dalam menuntut ilmu. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun kita berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah selalu memberikan taufik, pertolongan dan kemudahan kepada kita semuanya di bulan Ramadan ini untuk bisa maksimal beramal soleh. Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan menerima dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz.